Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kajian ketarjihan Ahad pagi Masjid At-Taqwa Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa yang pertama silaturahmi, yang kedua silatul ilmi, bagaimana kita menyambung keilmuan kita melalui forum untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji kajian ketarjihan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita di sesi yang kedua, Pak, sudah lapar semuanya, termasuk narasumbernya. Oleh sebab itu kajiannya nyantai saja, nggak usah tegang-tegang. Nanti jenengan kalau ingin tanya langsung bisa tanya gitu. Jadi semi formal, nggak usah formal. Yang penting paham. Kajian ini kajian perdana berkaitan dengan kajian ketarjihan. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa mengkaji dan memperkenalkan tarjih di kalangan warga Muhammadiyah. Jadi kajian kita untuk saat ini masih pengantar kajian apa? Ketarjihan. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang Muhammadiyah itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, Muhammadiyah lahir sebagai harakah Islamiyah, gerakan apa? Islam. Yang kedua, harakah da'awiyah, gerakan dakwah, yang mana dakwahnya terfokus pada 3 bidang itu. Yang pertama schooling, mengurusi soal pendidikan. Yang kedua healing, kesehatan. Yang ketiga feeding, menyantuni fakir miskin. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, ini yang paling penting, Pak. Muhammadiyah lahir sebagai harakatut tajdid, gerakan apa? Tajdid. Yang mana Muhammadiyah sebagai harakatut tajdid ini belum kita cukup pahami, karena berkaitan dengan bagaimana pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah itu secara umum kita sudah paham. Tapi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, pembaruan, itu kita tidak bisa pahami kecuali diantaranya dengan melakukan atau mengkaji ketarjihan sebagaimana di forum-forum kayak begini, Bapak dan Ibu sekalian. Berikutnya, kalau kita bicara tentang ketarjihan, artinya kita bicara tentang produk tarjih. Produk tarjih itu ada 3. Yang pertama putusan, yang kedua fatwa, yang ketiga apa? Wacana. Jadi keputusan, fatwa, dan wacana. Ada 3 apa, Bu ya? Keputusan ini sebagaimana yang ada dalam HPT. HPT apa, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Himpunan Putusan Tarjih. Fatwa itu sebagaimana yang ada dalam TJA, tanya jawab agama, yang sekarang sudah lahir TJA jilid 1 sampai 9. Kalau HPT 2, HPT jilid 1 dan
3. Kalau TJA ada 9 jilid. Artinya kita di Muhammadiyah produk kita sudah cukup banyak Pak. Hanya saja sosialisasi ini yang masih kurang karena banyak warga Muhammadiyah HPT saja nggak tahu. HPT itu apa juga nggak tahu. Apalagi punya. Jadi ada HPT jilid 1, terus HPT jilid 3. HPT jilid 2 belum ada. TJA sudah ada dari jilid 1 sampai 9. Paling enggak ada 9 tambah 2 berarti berapa? 11 itu. Nah, kita coba kaji pelan-pelan. Ini hanya pengantar saja. Yang pertama putusan tarjih. Putusan tarjih itu keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang keagamaan yang berkaitan dengan persoalan isu sosial keagamaan. Dan ini sifatnya mengikat bagi warga Muhammadiyah. Meskipun secara faktanya banyak warga Muhammadiyah yang belum banyak tahu tentang isi dari HPT itu. Poin-poinnya apa? Itu kan secara umum kita belum tahu Pak Bu ya. Ya karena yang pertama nggak pernah ngaji tarjih, yang kedua bukunya saja nggak punya itu. HPT jilid 1 dan 3. Kalau fatwa itu muncul karena ada pertanyaan. Orang yang bertanya itu disebut mustafti. Disebut apa? Mustafti. Yang memberikan fatwa disebut apa? Mufti. Tapi kalau di Muhammadiyah muftinya itu enggak hanya bukan personal tapi apa? Kelembagaan. Oleh sebab itu ijtihad di Muhammadiyah itu ijtihad apa? Jama'i, ijtihad kolektif. Dan ijtihad kolektif ini punya sisi yang positif dan negatif. Sisi positifnya artinya fatwa yang diberikan itu bukan pendapat personal, melibatkan banyak disiplin keilmuan dan para ahli. Kalau bicara ekonomi ya berarti sebelum kita mengeluarkan fatwa harus mendengarkan bagaimana keterangan pakar ekonomi. Kalau ini berkaitan dengan dunia medis harus merujuk pada pakar di dunia medis, sehingga fatwa itu betul-betul dimunculkan dari berbagai macam perspektif. Itu positifnya. Tapi negatifnya itu kurang cepat dalam merespon persoalan. Kenapa kok kurang cepat? Karena harus menunggu sidang fatwa dan melibatkan banyak ahli. Oleh sebab itu fatwa tarjih itu nggak begitu banyak. Beda dengan fatwa perorangan Pak. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Misalnya Ustadz saya, jenengan tanya saya langsung saya jawab itu tanpa menunggu sidang. Kan itu kan pendapat pribadi saya. Oleh sebab itu kalau fatwa secara personal itu cepat merespon persoalan. Tapi kalau kita ditarjih tidak. Karena fatwa kita harus melibatkan sidang fatwa, melibatkan banyak ahli. Putusan Muhammadiyah juga semacam itu. Oleh sebab itu kalau kita di Muhammadiyah itu sosok ustadz itu tidak begitu muncul. Jarang ustadz Muhammadiyah yang dikultuskan. Iya atau enggak Pak? Ya, kadang ustadz Muhammadiyah dianggap kayak koncol ya. Ya kan ya. Beda dengan di lain gitu. Ada sedikit mengkultuskan gitu. Nah, tapi kalau di Muhammadiyah biasa saja. Kenapa? Ya karena ketika kita bicara konteks keagamaan itu ada lembaga yang otoritatif yang disebut apa? Majelis tarjih. Itu bukan pendapat personal tapi pendapat apa Pak? Kolektif. Oleh sebab itu di Muhammadiyah Ustadz itu tidak begitu muncul. Yang muncul pendapat tarjih. Yang ketiga wacana. Wacana itu hanya gagasan atau pemikiran yang dilontarkan untuk memancing spirit ijtihad, menumbuhkan semangat berijtihad secara kritis. Misalnya dulu Majelis Tarjih pernah membuat buku yang dikasih judul Jihad dan Terorisme. Ini hanya sekedar wacana. Kalau wacana itu berarti bisa pandangan personal, tidak harus apa? Kolektif atau pendapat
kelembagaan. Penulisnya itu bisa personal. Tapi kalau jenengan lihat HPT, TCA, itu yang menulis bukan satu orang, tapi melibatkan banyak orang. Karena kan ijtihad kita apa? Ijtihad jama'i, ijtihad kolektif, bukan ijtihad apa? Fardi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, mungkin ke depannya kalau kita masih diberi kesempatan untuk semangat ngaji tarjih, nah, ada buku-buku yang bisa jenengan beli dan mungkin bisa kita jadikan acuan. Yaitu di sini ada HPT jilid 1 dan 3, kemudian TCA tanya jawab agama. Kalau HPT itu himpunan putusan tarjih, kalau TCA apa? Tanya jawab agama. Kalau HPT itu putusan, sifatnya mengikat bagi warga Muhammadiyah. Kalau fatwa itu tidak mengikat, tapi yang menjadi pertanyaan, kalau kita sebagai warga Muhammadiyah kalau nggak mau ikut fatwa Muhammadiyah, terus mau ikut fatwa siapa? Mau ikut fatwa siapa? Ya kan idealnya yang mengikuti fatwa apa? Muhammadiyah. Itu ada dalam TCA yang sudah terbit jilid 1 sampai 9. Cuma ini yang saya tampilkan ini hanya sampai 7 Pak. 8 dan 9 belum. 8 sudah ya, yang 9 belum. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya nggak usah detail, ini yang paling penting ya dari topik kajian kita, karena kita akan menyaksikan fenomena alam, yaitu gerhana bulan total. Ini saya penting untuk sampaikan Pak, sekaligus sosialisasi. Meskipun ngaji kita baru pembukaan atau perdana, kita akan bicara tentang maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang sholat gerhana bulan total yang insya Allah akan terjadi pada Ahad Pahing sampai dengan Senin Pon tanggal 15 sampai dengan 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 7 sampai dengan 8 September 2025. Insya Allah akan terjadi gerhana bulan total. Jenengan sudah baca di maklumat yang beredar lewat medsos Pak Bu? Sudah ya? Nah, kalau kita lihat di sana dijelaskan tentang urutan fase gerhana. Ini penting Pak Bu. Jangan sampai jenengan nanti sebagai takmir kemudian salah menginformasikan kepada jamaah. Ya. Di sini dijelaskan 3 macam gerhana bulan. Ada yang disebut gerhana panumbra, gerhana parsial atau sebagian, kemudian gerhana apa? Total. Jadi 3 gerhana terjadi, fasenya yang sudah ada dalam maklumat itu. Mulai panumbra, sebagian, parsial, kemudian total. Tapi sebelum kita bicara Pak, bicara tentang fase ini, saya coba kasih penjelasan sedikit saja karena waktu kita cukup pendek ya. Gerhana itu 3. Terjadinya gerhana dulu. Bagaimana gerhana itu terjadi? Jadi ada matahari, ada bulan. Matahari di mana, bulan di mana Pak Bu? Matahari di mana? Di barat. Bulan di timur. Kemudian di tengah-tengah apa? Bumi. Oleh sebab itu cahaya bulan terhalang apa? Terhalang bumi Pak. Jadi matahari di barat, bulan di timur, di tengah-tengahnya ada bumi Pak. Ada bumi. Kalau ini berada di dalam satu garis lurus, maka terjadi gerhana total. Kalau hanya di sebagian saja, berarti gerhana apa Pak? Parsial. Kalau hanya di wilayah panumbra, maka disebut gerhana bulan panumbra. Bisa dipahami Pak ya? Secara singkat semacam itu. Karena waktu kita sangat singkat Pak, saya nggak bisa menjelaskan secara detail, nanti habis. Gerhana bulan itu terjadi tanggal berapa Pak?
Tanggal berapa? Hah? Tanggal 14 atau 15. Kaidahnya al-khusufu la yakunu illa fi ibdaril qamar. Gerhana bulan itu tidak mungkin terjadi kecuali di bulan purnama. Enggak mungkin terjadi gerhana bulan kecuali di bulan purnama. Oleh sebab itu gerhana itu kalau enggak tanggal 14 ya 15. Itu kaidahnya. Kalau gerhana matahari itu terjadi tanggal berapa, Pak? Yang jelas gerhana matahari itu terjadi bulan dengan matahari itu berdekatan. Kalau gerhana matahari kan posisinya bagaimana, Pak? Matahari, bulan, terus bumi. Itu kan berdekatan kan berarti. Itu terjadi kapan? Pasti di akhir bulan. Kalau enggak tanggal 28 ya 29. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, sekarang kita coba lihat di maklumat urutan kejadian gerhana. Yang pertama, gerhana Penumbra mulai jenengan lihat WIB waktu Indonesia Barat saja. Pukul 22, 28, 25. Berarti setengah berapa, Pak? 11. Gerhana sebagian mulai pukul 23.27.09. Gerhana total mulai 00.30.48. Gerhana puncak pukul 1:11:47. Gerhana total berakhir pukul 1:52:51. Gerhana sebagian berakhir 02:956:31. Gerhana Penumbra berakhir 03:55:08. Berarti jenengan lihat ya, fase gerhananya ada 3 fase. Yang pertama Penumbra parsial atau sebagian, kemudian apa? Total. Yang menjadi pertanyaan, Pak Bu, ini yang paling penting, jenengan dengarin. Kapan kita disyariatkan memulai sholat gerhana? Maksudnya sholat gerhana kapan sudah boleh dimulai, Pak? Nah, ini berkaitan dengan jenengan yang jadi takmir, jangan sampai salah menginformasikan. Kapan, Pak, kira-kira? Saat apa, Pak? Ya, gerhana mulai kan ada 3. Penumbra, sebagian atau total? Ketika mulai gerhana parsial atau sebagian. Penumbra itu belum, Pak. Meskipun saya tahu beberapa masjid Muhammadiyah membuat pengumuman pukul 11:30 Pak, itu sudah mau pukul 22:28. Itu belum, Pak, belum. Ini kan gerhana apa? Penumbra. Berarti sholat gerhana itu dilakukan ketika gerhana parsial dan total. Adapun penumbra itu tidak disyariatkan melakukan sholat. Kenapa, Pak Bu? Karena gerhana Penumbra itu sebenarnya sinar bulan itu hanya redup, karena bulan itu di area yang disebut Penumbra. Beda dengan gerhana parsial atau total. Kalau gerhana parsial atau total itu dalam mitologi Jawa itu dihubungkan dengan sosok yang penikmat bulan. Bukan terang bulan, Pak, ya, makanan, tapi makan bulan. Sosok itu disebut siapa, Pak? Buto hijau, Pak. Gak buto kuning, Pak. Disebut apa, Pak? Bathara Kala atau Bathara Kala, dewa raksasa yang memakan bulan. Ketika terjadi gerhana parsial itu kan Bathara Kala dalam pemahaman mitologi Jawa. Ini enggak betul, Pak, enggak betul. Saya cuma ingin mau menjelaskan saja. Itu kan dimakan gripes setengah, Pak. Berarti kalau setengah gerhana parsial. Kalau Bathara Kala yang makan bulan secara lahap, berarti apa, Pak? Habis semuanya total. Tapi kalau Penumbra
nggak ada piringan bulan yang termakan oleh Bathara Kala. Gerhana bulan Panumbra itu cahaya bulan itu yang redup. Yang apa Pak? Redup, sebenarnya tidak terjadi apa? Gerhana Pak, nggak ada yang dimakan sama Pak Bathara Kala. Oleh sebab itu tidak dianjurkan untuk sholat gerhana. Oleh sebab itu Pak, tidak dianjurkan untuk sholat apa? Gerhana. Bisa dipahami Pak Bumi? Oleh sebab itu yang penting jenengan catat, jangan sampai salah ya. Kalau bikin pengumuman sholat gerhana dan memulai sholatnya, jenengan boleh waktu terjadi gerhana parsial atau total. Total. Bisa dipahami Pak ya? Nah, berarti kita simpulkan Pak, mulai melakukan sholat gerhana parsial itu pukul 23.27.09, berakhir pukul 2.56 menit 31 detik. Mudahnya ya kira-kira setengah 12 sampai jam 3 kurang 5 menit Pak. Untuk memudahkan. Kira-kira berapa? Setengah 12 sampai jam 3 kurang 5 menit untuk memudahkan. Ini waktu pelaksanaan sholat apa? Gerhana. Bisa dipahami Pak Bumi? Bisa ya? Nah terus yang berikutnya Pak, kita bahas tentang pelaksanaan sholat apa? Gerhana. Gerhana itu ada dua. Yang pertama gerhana matahari, yang kedua gerhana bulan. Sholat gerhana matahari disebut sholat apa? Sholatul kusuf, pakai kaf. Yang kedua gerhana bulan, sholatnya disebut dengan apa? Sholatul khusuf, pakai kha. Jadi bedanya yang pertama pakai kaf, yang kedua pakai apa? Kha. Sholatul kusuf, sholatul kusufi, ini kalau dalam ilmu gramatika bahasa Arab ke ilmu nahwu itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf apa? Ilaih. Maksudnya apa? Ini idhafatu syai' ila sababihi, mengidhafahkan sesuatu pada sebabnya. Kalau disebut sholatul kusuf berarti sholat yang dilakukan sebabnya gerhana. Berarti kalau nggak ada gerhana tidak ada sholat kusuf. Iya atau enggak Pak? Nanti jenengan malam hari ini mau sholat boleh enggak? Ada atau enggak? Tadi malam ada. Ada. Tapi kalau besok malam boleh atau enggak? Enggak boleh karena enggak ada apa? Gerhana itu ya. Nah, hukumnya apa Pak Bu? Wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi di dalam hadisnya Nabi bersabda, fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Kalau engkau melihat keduanya, melihat gerhana matahari atau bulan, fasallu, maka salatlah. Fasallu itu fi'il apa Pak Bu? Fi'lul amri. Berarti yang ngaji lumayan juga nahwunya nih. Fi'lul amri, kata kerja apa? Perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu apa? Wajib. Berarti sholat gerhana wajib atau sunnah Pak? Yang jelas Nabi memerintahkan sholat gerhana. Melakukan atau enggak? Melakukan Pak. Melakukan ya. Berarti sunnah sholat gerhana itu berdasarkan yang pertama sunnah qauliyah, apa yang diucapkan Nabi, to opo sing didhawuhake kalih Kanjeng Nabi. Yang kedua as-sunnah fi'liyah, apa sing dilampahi kalih Kanjeng Nabi atau apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau ada amalan didukung oleh sunnah qauliyah dan fi'liyah, Pak, kuat atau enggak? Kuat. Sekarang hukumnya apa? Jenengan nggak mau bilang wajib ya. Kalau jumhur ulama tidak wajib.
Tidak wajib. Ya karena mendengar aspirasi jenengan tadi. Berat gitu kalau dibilang wajib. Nah, jumhur ulama bilang itu sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena hadis A'rabi yang datang kepada Nabi bertanya tentang sholat apa yang diwajibkan kepada saya wahai Rasulullah. As-shalawatul khamsu, sholat yang 5 waktu. Hal alayya ghairuha ya Rasulullah, apakah ada yang lain ya Rasulullah? La, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau mau melakukan sholat tatawwu'. Berarti selain sholat 5 waktu tidak ada sholat yang wajib. Meskipun itu bisa dibantah, Pak, itulah wajib tiap hari, wajib per hari. Tapi yang sholat gerhana itu wajib kalau ada sebabnya. Tapi namanya fikih, Pak, kita ngikuti jumhur ulama saja, biar jenengan Pak, nggak berdosa kalau tidak melakukan. Kalau ini khilaf berarti menunjukkan sholat ini betapa pentingnya. Oleh sebab itu dalam pandangan jumhur ulama tidak hanya sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah, ditekankan. Meskipun dalam melaksanakannya, apakah harus berjamaah, Pak? Atau boleh sendirian? Jenengan kok kayak milih pendapat sing nayuh, Pak? Ditanya wajib, sunnah. Ditanya ini hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Boleh jamaah atau sendirian? Sendirian. Cari yang mudah ya. Nah, oleh sebab itu sholat jamaah itu hukumnya tusannu jama'atan wa furada. Hukumnya sunnah, boleh dilakukan secara berjamaah, boleh dilakukan secara sendirian. Kalau berjamaah mana yang lebih baik? Di masjid, di tanah lapangan atau di rumah, Pak? Kok enggak jenengan jawab di rumah biar mudah. Jadi yang terbaik itu di masjid. Kenapa? Karena praktek Nabi ketika sholat gerhana di masjid, Pak. Itu ya yang terbaik ya. Jadi di masjid yang terbaik. Nah, boleh juga dilakukan secara apa? Sendirian. Terus berikutnya, karena waktu kita cukup pendek, saya langsung pada kaifiyah pelaksanaan sholat kusufain atau gerhana bulan atau matahari. Yang pertama, sholat gerhana itu yang terbaik dilakukan secara berjamaah tanpa azan dan qomat. Kenapa? Karena azan dan qomat itu khusus untuk sholat wajib. Tapi yang penting untuk dicatat, Pak Bu, ada nggak seruan as-sholatu jami'ah? Ada atau nggak, Pak Bu? Kalau sholat id ada atau enggak, Pak? Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih ada atau enggak? Tidak ada. Tapi kalau sholat gerhana, gitu, Pak ya? Iya betul. Karena di dalam hadis Aisyah, di dalam hadis apa? Aisyah ya. Ini Pak, ini belum malam. Faba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Maka ketika terjadi gerhana di zaman Nabi, Nabi mengutus orang untuk menyeru as-salatu jami'ah. Itu boleh dibaca as-salatu jami'ah, boleh dibaca as-salatu jami'ah. Itu boleh, dua-duanya boleh. As-salatu jami'ah ini seruan yang dianjurkan ketika kita melaksanakan sholat apa? Gerhana. Kenapa, Pak Bu? Karena sholat gerhana itu terjadinya tiba-tiba atau ada persiapan sebelumnya? Tiba-tiba, Pak. Itu kalau di zaman Nabi. Kalau kita sekarang, saya sekarang sudah ngaji padahal gerhananya nanti malam. Ya memang di zaman Nabi karena belum berkembang ilmu astronomi dan ilmu hisab, dilakukan secara apa? Tiba-tiba. Makanya Nabi bilang, fa idza ra'aitumuhuma, kalau engkau melihat gerhana matahari atau bulan, pakai ru'yah, Pak. Karena terjadinya apa? Tiba-tiba, belum diprediksi kapan terjadi. Fasallu, maka apa? Salat.
Karena dia tiba-tiba, maka orang penting untuk dikasih tahu. Cara ngasih tahunya apa? Dengan ucapan as-sholatu jami'ah. Bisa dipahami Pak Bu? Tapi kalau sholat Idul Adha atau Idul Fitri Pak, ada as-sholatu jami'ahnya atau enggak? Tidak ada. Kenapa? Karena umumnya jenengan sudah tahu. Malamnya saja takbiran, besok pasti sholat Id. Tarawih jenengan sudah tahu atau belum? Sudah, makanya ada persiapan. Tapi kalau sholat gerhana tidak. Meskipun saya tahu Pak, dalam mazhab Syafi'i sholat Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, witir ketika dilakukan di bulan Ramadan ada seruan as-sholatu jami'ah, itu pakai kias, dikiaskan ke sholat gerhana. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak pakai kias Pak, karena la qiyasa fi ibadah. Kita pakai as-sholatu jami'ah itu khusus untuk apa? Sholat gerhana. Terus takbiratul ihram. Imam menyerukan as-sholatu jami'ah, terus baca apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu baca doa iftitah. Boleh Allahumma ba'id, boleh wajjahtu, boleh Allahu Akbar kabir. Jenengan yang mana Pak Bu? Yang jenengan biasa baca? Allahumma ba'id, wajjahtu Pak? Terlalu panjang. Allahu Akbar kabir. Milik tetangga sebelah. Mana yang lebih baik? Semuanya dipraktekkan Pak, yang lebih baik itu. Semuanya apa? Dipraktekkan. Kenapa? Karena Rasulullah doa iftitahnya itu kadang pakai wajah tuh, kadang pakai Allahumma ba'id, kadang-kadang pakai Allahu Akbar kabir. Terus jenengan fanatik satu. Boleh Pak. Saya nggak hafal yang lainnya satu ya boleh. Tapi nggak usah fanatik Pak. Kalau bisa doa iftitah yang lainnya juga dihafalkan. Supaya apa? Akmalu ittiba'an lin Nabi. Kita sempurna dalam mengikuti Nabi. Membaca isti'adzah atau ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Lalu membaca surah Al-Fatihah dan surat panjang dengan jahar. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang, suratan tawilatan. Panjangnya kayak apa Pak? Atau lamanya kayak apa? Apa Pak? Kalau di hadis Ibnu Abbas, nanti jenengan cek di Bulughul Maram ya. Faqama qiyaman tawilan. Nabi itu ketika sholat gerhana lama berdiri. Nahwan min qiraati suratil Baqarah. Sama dengan bacaan beliau terhadap surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 8 berapa Pak? 86 atau 2 juz setengah, sekitar 2 juz setengah. Bisa atau enggak Pak? Enggak bisa. Kalau enggak bisa, sudah enggak perlu Al-Baqarah. Yang penting suratnya apa Pak? Panjang. Dan juga dilihat jamaahnya penting ya. Dengan siapa jenengan berjamaah, tempatnya di mana, kondisi masyarakatnya bagaimana. Kalau jenengan di desa, masyarakat enggak umum sholat lama Pak, jenengan bacakan Al-Baqarah, ya kabur Pak. Oleh sebab itu penting untuk diperhatikan. Tapi yang jelas diupayakan lama. Ojo sampai mau diwaca keluwe tamile misan. Terus An-Nas. Ya paling enggak ya lama lah Pak. Misalnya Sabihis masih rasional, Hal Ataka masih apa? Rasional. Itu ya. Terus setelah itu yang menjadi pertanyaan, bacaannya jahran atau siram Pak? Pelan atau Untuk gerhana matahari juga Pak? Gerhana matahari sholat siang atau malam? Sholat siang umumnya jahar atau sir? Sir. Sholat malam? Jahar. Gerhana bulan jahar atau siron? Jahron atau siron Pak? Jahron. Kalau gerhana matahari?
Kok jenengan sudah saya kasih kaidah. Sholat malam pelan, sholat siang kok sholat keliru lagi saya. Sholat malam jahir, keras. Sholat siang pelan, qasir. Gerhana bulan jahir, gerhana matahari itu kaidah dalam mazhab Syafi'i, Pak. Kaidah dalam apa mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita ditarjih, meskipun gerhana matahari tetap disunahkan bacanya jahar. Jahar, Pak. Kenapa? Hadis Aisyah, anna nabiyya jahara fi sholatil kusufi bi qiraati. Nabi itu menjaharkan dalam sholat kusuf pakai kafat. Matahari atau bulan? Matahari. Sholat siang atau malam? Siang, tapi tetap dibaca jahar. Kenapa? Karena sholat gerhana itu orang-orang diminta berjamaah atau enggak, Pak? Ya. Terus ada khutbahnya atau enggak? Ada. Mirip sholat Jumat atau enggak? Ya, sholat Jumat, sholat siang atau malam? Jahar atau sir, Pak? Jahar. Bisa dipahami, Pak, ya? Atau malah mumet? Enggak, insya Allah malah paham ya. Terus rukuk dengan membaca tasbih yang lama. Nanti baca berdiri, baca Al-Fatihah, surat yang panjang, Allahu Akbar rukuk. Allahu Akbar apa? Rukuk. Rukuknya rukukan tawilan, rukuknya yang panjang. Berapa lama, Pak Bu? Tapi umumnya jenengan kalau rukuk doanya apa, Pak Bu? Subhana rabbiyal azim. Mirip tetangga sebelah. Jenengan apa, Bu? Jenengan apa, Bu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Muhammadiyah 24 karat. Muhammadiyahnya sampai 24 karat. Padahal saya saja nggak sampai. Doa rukuk boleh Subhana rabbiyal azim boleh. Itu bukan politik identitas, Pak, ya. Itu bukan politik identitas. Boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Bukan politik identitas. Tapi kalau ini politik identitas umat Muhammadiyah. Umatnya Muhammadiyah, Pak. Umatnya Nabi Muhammad. Atau subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Jenengan bisa baca subhana rabbiyal azim diulang-ulang atau ditambahi tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau apa? Subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Boleh, Pak. Yang penting lama. Digabung boleh, satu diulang-ulang juga boleh. Supaya apa? Tiga-tiganya digabung terus diulang-ulang juga boleh. Tapi kalau jenengan hanya fanatik satu gitu, jenengan fanatik satu kan, ya sudah itu saja diulang-ulang. Kenapa? Berapa kali? Min ghairi takdir, tanpa diperkirakan. Yang penting lama. Meskipun dalam mazhab Syafi'i, Pak, tapi ini ijtihad. Ijtihad itu enggak ada nas yang sorry. Kata mazhab Syafi'i, sebagaimana lamanya orang baca 100 ayat. 100 ayat berapa menit, Pak? Bu? 1 jam. Oke. 45 menit ya. Terus sholatnya berapa jam? Tapi yang jelas nggak ada apa, Pak Bu? Nggak ada berapa lamanya. Yang penting lama gitu. Oke ya. Terus sami Allahu liman hamidah disebut tasmi' atau sam'alah, dibaca oleh imam dan munfarid, orang yang sendirian. Kalau makmum baca Rabbana walakal hamd.
Boleh itu atau dilengkapi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil'as samawati atau mil'us samawati, Pak? Itu. Dulu mil'us, sekarang mil'as, Pak. Kok terjadi perubahan toh, Pak? Dulu dan sekarang beda ya. Boleh semuanya, Pak, boleh semuanya. Kita sekarang mengikuti mazhab yang boleh apa? Semuanya. Tapi mazhab yang sesuai dengan sunnah. Yang sunnah semuanya boleh, Pak. Boleh mil'a, boleh mil'u. Rabbana walakal hamdu ta Rabbana lakal hamdu, Pak, Bu. Nah, itu boleh semuanya. Ditambahi Allahumma juga boleh. Allahumma Rabbana walakal hamd. Atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Boleh. Tapi boleh juga tapi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lama atau enggak? Iktidalnya. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali biasa saja. Berarti ya Rabbana walakal hamd, posisinya apa, Pak? Tangannya lurus ke bawah, terus sedekap. Berdiri tegak lalu membaca Al-Fatihah dan surah panjang, tetapi duna ar-rakaah al-ula, lebih sedikit daripada rakaat yang pertama. Itu ya. Al-Fatihah terus surat. Kalau mazhab Syafi'i urutannya kan ada 4 kali rukuk, Pak. Ada 4 kali berdiri ya. Yaitu baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah. Kapan, Pak, dari kalau rukuknya itu yang pertama kira-kira selama bacaan orang membaca 100 ayat, yang rukuk kedua itu 80 ayat, yang ketiga 70 ayat, yang keempat itu 50 ayat. Tapi ini ijtihad. Ijtihad, enggak ada dalil secara khusus. Makanya yang penting tadi suratnya pilih yang panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang, yang penting panjang, yang penting panjang. Yang terbaik bisa pelaksanaan sholat gerhana mulai setengah 12 sampai jam 3 kurang 5 menit. Berapa jam, Pak? Berarti jenengan memaksimalkan sholat untuk zikir ketika apa, Pak? Terjadi apa? Gerhana. Nek iso, Pak, nek iso. Karena apa? Fattaqullaha mas tataqtum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Saya saja yang ngomong kira-kira ya nggak kuat kok. Apalagi jenengan. Terus setelah itu apa? Rukuk, baca tasbih, tapi tasbihnya nggak selama tasbih yang pertama. Setelah itu apa, Pak? Bangkit dari rukuk, membaca sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, terus sujud. Sujudnya lama atau enggak, Pak? Di tarjih enggak ada penjelasan. Tapi di Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi itu sujud dan tawilan. Nabi itu sujud dengan lama. Duduk di antara dua sujud. As-sajdah baina al-jalsah baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud, lama atau enggak, Pak? Biasa saja, Pak. Yang biasa itu iktidal sama duduk di antara dua sujud. Meskipun Pak, sebagian ulama di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin itu menganjurkan juga lama. Tapi itu tergantung ya. Kalau jenengan lama ya monggo, kalau biasa saja juga monggo. Tapi umumnya dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, iktidal biasa, duduk di antara dua sujud apa, Pak? Biasa. Terus sujud yang kedua berarti dapat 1 rakaat. Rakaat yang kedua dilakukan sebagaimana rakaat yang pertama. Terus
setelah itu tasyahud, terus itu salam. Sebelum saya tutup Pak, kelihatan jenengan sudah nggak kuat ya, sebagaimana saya. Kita simpulkan, sholat gerhana berapa rakaat? 2 rakaat, rakaatain. Tapi dalam 1 rakaat ada berapa rukuk? 2 kali rukuk, 2 kali berdiri, berapa sujud? 2 sujud. Kalau kita jumlah totalnya semuanya, karena ada 2 rakaat, berarti berapa kali rukuk Pak? 4 kali rukuk. Berapa kali berdiri? 4 kali berdiri. Berapa kali sujud? 4 kali apa? Sujud gitu. Jelas ya? Terus sekarang ada khutbah. Khutbah 1 kali atau 2 kali Pak setelah sholat? Dalam mazhab Syafi'i Pak, wa khutbatani ba'daha kal jumu'ah qaddim ala fardin bi waqtin wasi'ah. Itu dalam Alfiyah Zubat. Alfiyah dalam fikih. Wa khutbatani 2 khutbah ba'daha setelah sholat gerhana. Kal jumu'ah kayak khutbah Jumat. Ini dalam kata Bapak Syafi'i Pak, dikiaskan khutbah Jumat, berarti ada duduk di antara 2 khutbah. Khutbah Jumat berapa kali Bu? Ibu-ibunya kan nggak pernah sholat Jumat, makanya saya tanya berapa kali Bu? 2 Bu, 2. Dipisah dengan duduk di antara 2 khutbah. Pernah khutbah Jumat Bu? Jelas enggak lah Bu, masa perempuan khutbah Jumat. Dalam tarjih cukup sekali. Kenapa? Karena nggak ada keterangan berapa kali Nabi khutbah. Di dalam hadis Ibnu Abbas, fa khotoban nas, setelah Nabi melakukan sholat, maka Nabi berkhutbah. Tidak dijelaskan berapa kali, sehingga dipahami cukup 1 kali. Cukup berapa Pak? 1 kali. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang 2 kali. Dan di antara isinya khutbahnya Nabi Pak, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Ini menjelaskan tentang gerhana. Gerhana ini fenomena alam, bisa dikaji secara saintifik, tidak dihubungkan dengan mitos kematian seseorang atau apa Pak? Kelahiran. Mitos Jawa dihubungkan dengan sosok dewa raksasa Bathara Kala. Mitos wanita hamil nggak boleh apa Bu? Nggak boleh keluar rumah, nanti bayinya cacat. Gerhana biar Bathara Kalanya hilang Pak, ditabui lesung Pak. Ibu-ibunya pakai ompreng Bu, kalau sekarang nggak ada lesung. Nanti tabui Bu ya. Tetangganya marah, ini lagi apa? Tengah malam kok nabui apa? Ompreng. Itu mitos itu untuk mengusir Bathara Kala. Terus ada mitos kepemimpinan Pak. Ini tanda dalam ramalan Jawa ya. Ada peralihan kekuasaan. Kalau terjadi apa gerhana di sasi mulut, betul atau enggak Pak? Pergantian kekuasaan. Pemerintah susah butuh dukungan rakyat. Betul atau enggak Pak? DPRD kok iya ya, DPR di demo, ada tunjangan fantastik. Itu kebetulan saja Pak, kebetulan. Sebagaimana gerhana di zaman Nabi, pas putranya Ibrahim apa? Meninggal. Nabi menepis mitos itu, enggak ada ini hubungannya dengan kematian Ibrahim. Terus dalam khutbahnya Pak Bu, khatib menganjurkan untuk banyak taubat, back to Allah, kembali kepada Allah, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar dan bersedekah. Wat Allah, suruh berdoa kepada Allah. Wa tasaddaq, suruh apa? Sedekah. Terus wastaghfiruh, suruh apa? Minta ampun kepada Allah. Mungkin itu saja kajian kita di kajian yang perdana ini. Ada pertanyaan atau enggak Pak? Kelihatannya wis padha lesu kabeh. Moga-moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama
itu untuk yang sholat sendiri katanya, karena waktunya rawan. Sholat sendiri di rumah, apakah memang memungkinkan tanpa? Kan memang tanpa kalau sendiri kan tanpa apa? Ya. Yang pertama, yang kedua, karena ini kejadiannya nanti malam, tengah malam. Sedekah apa yang kira-kira pantas untuk nanti malam itu? Apa Pak? Sedekahnya. Oh, sedekah. Kalau nanti malam katakan kan tidak mungkin kita sedekah nasi bungkus dan sebagainya, apalagi kan malam. Dan pantas itu kira-kira fleksibel itu apa? Yang pertama Pak, dalam fikih diantaranya kitab Zadul Mustaqni yang ditulis oleh Al-Imam Musa Al-Hajjawi, beliau mengatakan tusallu jama'atan wa furada. Salat gerhana itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan secara berjamaah sebagaimana Nabi, dan baiknya di masjid karena Nabi melakukan salat gerhana di masjid. Wa furada, boleh secara sendirian sebagaimana salat sunnah yang lain. Kenapa? Karena sholat itu tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan berjamaah kecuali satu sholat saja, Pak. Ada satu sholat yang tidak boleh dilakukan kecuali berjamaah. Sholat apa itu? Kalau bisa langsung boleh pulang. Sholat apa Pak Bu? Jenengan aja sampai bener lah, mulai tenan aku sing kecewa. Sholat apa Pak Bu? Enggak, yang tidak disyaratkan berjamaah. Ada satu yang disyaratkan berjamaah, mohon maaf. Ada satu sholat yang disyaratkan berjamaah, enggak boleh dilakukan secara sendirian. Sholat apa itu? Jenazah boleh enggak sendirian? Jawab boleh Pak, dibantah gitu kan. Apa Pak Bu? Sholat Jumat, karena saya tadi ada dengar ya bisa Jumatan. Nanti kalau jawab langsung pulang saya yang kecewa. Berarti hanya sholat Jumat saja yang disyaratkan berjamaah. Karena sholat gerhana itu bukan sholat Jumat, oleh sebab itu boleh dilakukan secara sendiri. Kalau sholat sendiri pakai khutbah atau enggak Pak Bu? Pakai khutbah atau enggak? Nak pakai khutbah dengan khutbah ya awake dhewe. Khutbah dhewe rumok dhewe. Pek dhewe ganjarane. Kalau misalnya berjamaah suami istri pakai khutbah atau enggak Pak? Pakai. Berarti yang khutbah siapa Pak Bu? Bapaknya, meskipun ibunya gak percaya aku. Wong duit blonjo ora ditambahi kok khutbah berengan. Boleh Pak kalau misalnya apa? Berjamaah. Tapi kalau hanya suami istri enggak khutbah, berarti hanya berjamaah, boleh atau enggak? Boleh, karena khutbah bukan syarat sahnya sholat. Sholat apa yang syarat sahnya harus ada khutbah? Nah, ibu-ibunya enggak pintar Bu, padahal jenengan enggak tahu Jumatan. Itu ya. Yang kedua, Nabi bilang wa tasaddaqu, bersedekahlah kamu. Sedekah apa yang terbaik? Ngasih nasi bungkus. Tapi kan malam. Ya pokoknya yang dianggap sesuai dengan objek yang jenengan mau sedekahi, Pak. Bisa nasi bungkus kalau memang mau, Pak. Kalau yang muda itu malah suka makan malam. Tapi kalau yang tua sudah kena gula itu, diabetes itu takut makan apa? Malam. Masalahnya kan tengah malam tuh Pak. Sedekah apa? Ya sedekah yang jenengan memungkinkan. Apalah yang kira-kira apa? Memungkinkan. Di situ misalnya ada anak yatim, kebetulan kok berangkat ke masjid, jenengan kasih juga boleh makanan, boleh uang, pokoknya apa?
sedekah. Kalau di zaman Nabi itu idku raqabah, memerdekakan budak. Kita kan sekarang nggak ada budak itu. Pokoknya sedekah yang memungkinkan. Itu ya. Oke, yang lainnya ada itu enggak? Oh masih ya. Jadi kita enggak selesai kalau nggih. Untuk membaca as-sholatu jami'ah. Nggih. Ini pernah saya ikuti itu 3 kali. As-sholatu jami'ah 3 kali. Nah ini kira-kira yang wajib yang jelas itu yang 1 kali atau yang 2 cukup saja. Ya. As-sholatu jami'ah dia dalam hadisnya Pak tidak dijelaskan. Coba. Wa fi riwayatin lah, dan dalam satu riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah, jenengan cek di Bulughul Maram. Fa ba'atha mengutus sapa nabi munadian ing wong sing tukang ngundang, yunadi kang ngundang as-sholatu jami'ah. Tidak disebutkan berapa kali. Di antaranya Syekh Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni' itu sesuai kebutuhan, boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Kalau misalnya butuhnya lebih dari 3 kali ya tidak apa-apa. Yang mengucapkan siapa? Boleh muadzin jenengan mengumumkan pakai speaker Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya dimohon untuk mendatangi masjid jenengan mulai atau akhiri dengan as-sholatu jami'ah boleh. Kemudian kalau imamnya mau mengawali sholat bilang as-sholatu jami'ah boleh atau enggak? Tarjih ngomong kayak gitu Pak tadi. Imam menyerukan as-sholatu jami'ah, tapi dalam hadisnya Nabi atau orang lain yang diperintah? Orang lain. Tapi kalau misalnya imam melakukan boleh atau enggak Pak? Logikanya gini Pak Bu, jenengan di dalam satu masjid atau musola ngadani diri, ngomati diri, ngimami diri. Angsal apa mboten Pak Bu? Hah? Boleh atau enggak? Boleh Bu ya. Berarti di adzan-adzani diri, qomat-qomati diri, imam-imami diri, ganjarane dipek diri. Burung diri, gak bagi-bagi yang lain. Tapi sah atau enggak Pak? Sah, itu sah. Enggak ada masalah. Oleh sebab itu kalau jenengan mau memulai misalnya imam bilang as-sholatu jami'ah boleh atau enggak? Boleh. Berapa kali? Sesuai yang dibutuhkan. Untuk. Oke, yang lainnya ada enggak? Nggih, monggo Pak. Itu di video itu ada narasi begini. Karena pada waktu sholat hari raya ini kita itu disuruh banyak sedekah juga lain-lain juga bertakbir. Kalau ada di pengeras suara itu nanti ngomong Allahu Akbar, itu gimana? Benar. Yang kedua itu berdasarkan visualisasi gerak. Itu ternyata bumi, bulan, matahari itu kan bulan. Jadi tidak berbentuk kotak, bukan dinosaur. Jadi memang bulan. Jadi paham ulama Saudi yang mengatakan bahwa bumi itu tidak bulan, ternyata secara ilmu pengetahuan itu terbantahkan. Demikian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama ya, ada seorang ustadz, ini saya sebut nggak apa-apa, cukup terkenal, Ustadz Abdus Somad. Ustadz apa? Abdus Somad, apa itu? UAS ya. Dia mengatakan as-sholatu jami'ah dalam sholat id itu nggak apa-apa, meskipun tidak ada apa hadisnya. Dikiaskan dengan sholat apa? Gerhana. Sebagaimana bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau sebagai panitia sholat id kan
Ketika jamaah sudah datang, Pak, Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita wiwiti sholat. Enggak sholat id, Pak. Itu apa bedanya dengan seruan as-sholatu jami'ah? Beda atau enggak, Pak Bu? Dengan menurut UAS secara substansi sama. Terus ngapain sholat as-sholatu jami'ah dibid'ahkan? Kalau kita di Muhammadiyah nggak bilang bid'ah, Pak. Hanya saja nggak ada contohnya dari Nabi. Bedanya gini, Pak. Kalau orang yang mengucapkan as-sholatu jami'ah itu meyakini itu sunnah atau enggak, Pak? Sunnah. Kalau disebut sunnah berarti butuh dalil. Sebagaimana kita, Pak Bu, di Muhammadiyah kita kalau maulidan, meskipun yang perlu dicatat, Pak Bu, Muhammadiyah itu tidak anti maulid. Tapi kita tidak mengatakan maulid itu sunnah Nabi. Boleh atau enggak kita mengatakan maulid itu sunnah Nabi? Kalau sunnah itu kan harus ada dalilnya, Pak. Tapi kalau Muhammadiyah milatan atau enggak, Pak? Milatan ini hubungannya dengan organisasi. Maulidan atau mulutan Nabi Muhammad jenengan kok mentingok organisasi timbang Nabi. Logika itu betul atau enggak, Pak? Tidak, karena milad itu hubungannya dengan organisasi, itu muamalat duniawi. Tapi kalau maulid atau maulud jenengan sebut sunnah Nabi butuh dalil. Oleh sebab itu maulid boleh ketika kita tempatkan sebagai muamalat duniawiyah. Artinya kalau kita tidak maulidan berarti tidak ada konsekuensi apa-apa, Pak. Enggak boleh kita katakan orang yang enggak maulidan dosa. Boleh atau enggak? Tidak, karena enggak ada dalil yang sharih dari Nabi. Tapi kalau kita isi maulid untuk ngaji, boleh atau enggak, Pak Bu? Boleh. Oleh sebab itu disimpulkan Pak, Muhammadiyah tidak anti maulid. Tapi kalau kita mengadakan maulid itu perkara keduniaan, tidak ada hubungannya dengan sunnah yang disampaikan atau ajaran yang disampaikan Nabi. Karena Nabi tidak pernah merayakan apa, Pak? Maulid. Tapi kan dalil maulid Nabi bilang ketika ditanya puasa Senin, dzalika yaumun wulidtu fi, hari itu aku dilahirkan. Wa bu'itsu fi, aku diutus menjadi nabi. Wa unzila alayya, dan saya mendapatkan wahyu. Ya sudah, berarti jenengan cukup puasa Senin. Berarti semakin jenengan puasa Senin semakin banyak apa, Pak? Maulidan. Gitu ya. Terus yang kedua, Pak, dalam kajian sains memang kan matahari, bulan, kemudian apa, Pak? Bumi, pusat titik surya itu apa? Pusat matahari. Bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi dan matahari. Oleh sebab itu bentuknya apa? Bulat. Itu kajian saintis semacam itu. Ya, dalam pandangan ulama Saudi yang disebut dengan apa, Pak? Nggak ada guyonannya, Pak. Apa? Doktrin bumi datar, seringnya macam itu kan? Ya kan, doktrin bumi datar. Itu kan memang membaca beberapa ayat seolah-olah apa, Pak? Posisi bumi itu memang apa? Datar. Tapi ketika Al-Quran bicara itu sesuai dengan penglihatan manusia, Pak, gitu. Oleh sebab itu ketika Nabi bilang, Pak, fa idza ra'aitumuhuma fasallu, kalau engkau melihat gerhana maka engkau apa, Pak? Salat. Mata kita melihat gerhana, nih bulan dimakan setengah sama Bathara Kala, Pak, diguyon saja. Ini disebut apa? Gerhana parsial. Tapi kalau dimakan penuh, total. Yang betul bulan piringannya dimakan atau terpotong, atau hanya penglihatan kita, Pak? Yang betul apa?
penglihatan. Oleh sebab itu kan pendekatannya harus dua, pendekatan kasat mata kelihatannya terpotong-terpotong, Pak. Itu kasat mata, dan Nabi bilang fa idza ra'aitumuna, karena Nabi bicara tentang apa, Pak? Indra penglihatan. Meskipun pada faktanya kalau dikaji secara saintifik itu tidak apa, Pak? Tidak ada bulan yang terpotong. Kalau terpotong balikannya aneh, Pak. Itu kan hanya apa? Tertutupi bumi. Hanya tertutupi apa? Bumi. Oleh sebab itu, Pak, dalam fikih ulama itu dulu mendefinisikan gerhana itu apa? Zahabu dhawi syamsi awil qamar. Hilangnya cahaya matahari atau bulan. Kalau setengah itu parsial, kalau penuh total. Tapi yang betul itu apa, Pak? Inhijabu dhawi syamsi awil qamari, yaitu apa, Pak? Tertutupnya cahaya apa, Pak? Matahari atau bulan. Tapi yang penting dicatat, Pak, Al-Quran itu bahasanya luar biasa. Bulan dikatakan huwaladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara apa, Pak? Nura. Berarti bulan punya cahaya sendiri atau pantulan, Pak? Yaitu pantulan dari cahaya dari sinar apa? Matahari. Makanya dikatakan wal qamara nura. Nura itu apa? Contohnya kalau ini misalnya lampu, saya kasih ini kaca, Pak. Kaca ini mengeluarkan cahaya atau enggak? Ya, tapi cahayanya kaca dari mana? Pantulan dari lampu. Nah, itulah ibarat atau ilustrasi cahaya apa? Bulan. Mungkin itu saja, Ibu-ibu, nggak usah saya kasih kesempatan, Bu. Nanti nggak pulang-pulang gitu. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sama-sama. Pak. Kemarin KTP di pengajian di Gimana? di TPA Surabaya. Saya di Al-Hikmah, Masjid Al-Hikmah, tapi Sidoarjo itu. Kalau TPA Belum pernah. Pengisian di TPG. Gimana? TPG. Kan TPG. Zaman itu ada TPG yang salah itu. Enggak pernah. Meskipun saya pernah kuliah di Marhum Hotob, Pak, dulu di Rungkut Industri Gunung Anyar. Ajarnya mirip dengan saya, Pak. Enggak pernah saya kalau dia kalau namanya sama ya. Oke, matur suwun sama-sama nggih. Oh, nggih. Nggih. Pak, kita ada tanya